Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama aku kan ya. Jadi hari ini kita udah mau masukin ke episode kedua dari Siap Si Pencetar 2020. Nah sekarang kita bakal ngomongin tentang tahapan tes yang pertama. Nah jadi tes TPA itu adalah tes potensial akademik. Nah seperti yang kalian tahu, tes potensial akademik itu ya pastinya tes tulis ya, tes tentang ilmu pengetahuan. Nah itu tes itu nggak semua soalnya sama, tergantung dari kita ngambil jurusan apa. Waktu itu aku ngambil jurusan teknik listrik, jadi otomatis ya aku dapat soal fisika dan yang berbau-bau sama IPA gitu kan. Dan oh iya sih, kalau misalnya kalian nanti mau daftar, kalian juga harus lihat persyaratannya ya. Kalian itu berasal dari SMA IPA atau IPS atau dari SMK. Nah itu kalian harus benar-benar perhatiin detailnya, jangan sampai soalnya masing-masing jurusan itu punya kriteria masing-masing. Waktu itu aku kan daftar jurusan teknik listrik ya kan. Nah teknik listrik itu harus berasal dari sekolah SMA IPA dan juga bisa juga SMK kalau nggak salah SMK apa ya, TKJ dan semacamnya gitu. Aku agak-agak lupa. Aku ingat banget aku tes di STP Curug. Nah, kenapa aku bisa tes di sana? Karena pada saat itu aku tuh milih deket dari tempat aku tinggal pada saat itu. Sebenarnya aku nggak tinggal di Jakarta, cuma pada saat itu kan lagi liburan dan aku juga lagi persiapan. Akhirnya aku pulang ke Jakarta. Tes TPA itu dilakukan nggak serentak ya, jadi dibagi beberapa gelombang, berapa kelompok, berapa sesi. Pada saat itu kalau nggak salah, kalau di STP Curug itu sempat dibagi jadi 3 hari, dan dalam satu hari itu dibagi jadi 3 sesi kalau nggak salah ya. Nah satu sesi itu isinya mungkin sekitar 200 orang, jadi dikumpulin di dalam satu aula. Pokoknya 30 fisika, terus 30 bahasa Inggris, sama 30 matematika. Jadi ada 3 subbab pelajaran yang diujikan pada saat itu, dan semuanya juga basisnya online. Satu sesi itu dibagi jadi 90 menit, 45 menit, 90 soal, aku lupa detar 75 menit, lupa. Pokoknya intinya gini, soalnya itu 90, terus waktunya tuh kurang lebih cuma 1 jam gitu. Pokoknya waktunya lebih sedikit daripada soalnya kayak gitu. Itu yang aku alami pada saat itu. Soalnya bener-bener persis kayak UN, bener-bener kalau misalnya emang kalian belajar keras dan rutin tentang UN, itu bener-bener persis banget, dan soalnya lebih gampang daripada soal-soal SBMPTN. Nah itu yang aku suka. Untuk teman-teman yang udah pernah ngerasain SBMPTN, bisa banget deh nanti kalian bedain sendiri gimana bedanya SBMPTN sama tes kejuruan ini kayak gitu. Nah tes TPA ini dilakukan sama semua jalur yang buka di SIM Pencetar 2020. Jadi pasti ada tes TPA ya. Dan mungkin bedanya nanti pada saat tes TPA itu, yang kalau pada saat aku ya, jadi pada saat itu yang aku persiapin adalah yang pertama, aku belajar menjawab soal-soal UN lebih cepat. Jadi kayak misalnya kalau dulu sih patokan aku satu soal itu 1 menit, tapi kalau sekarang enggak, aku matok kayak kalau bisa satu soal itu aku jawab setengah menit kayak gitu. Karena kalau misalnya kita jawabnya terlalu teliti, terlalu serius, itu juga bikin buang banyak waktu karena itu online. Yang kedua yang aku lakuin itu adalah pada saat itu kayak ngafalin ngafalin soal-soal gitu, kira-kira apa yang keluar, apa yang sering keluar kayak gitu. Temen aku punya link soal-soal si pencetar gitu. Ini aku dapat pada saat aku udah taruna ya. Aku dapat dari dia bahwasanya dia tuh dulu belajar dengan link ini. Ini tuh kumpulan soal-soal si pencatar dari tahun 2000-an kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Jadi sekitar tahun segitu. Nah,
itu bisa banget kalian jadiin acuan buat belajar. Mungkin siapa tahu besok ada soal-soal yang sama juga. Nanti aku bakal cantumin linknya, description linknya di bawah sini, atau enggak nanti aku bisa kirimin via email. Bisa banget nanti kalian bisa belajar di situ, bisa belajar soal-soalnya, gimana kesamaannya, kalian perhatiin gitu loh detail antara per tahunnya itu soal yang sama tuh apa aja, yang keluar apa aja, kayak gitu. Nah yang ketiga, kalian tuh belajar lebih tenang. Karena kalau misalnya jawab soal nggak tenang gitu, kalian nggak enjoy, itu bakal ngerusak konsentrasi banget. Karena itu kan cepet banget ya, waktunya cepet banget berjalan, jadi kalian harus lebih fokus gitu kan. Yang keempat nih, ini penting banget karena jaringan internet tuh nggak selalu stabil. Jadi setiap kalian menjawab soal, lebih baik tuh kalian langsung save aja, save. Dan kalau misalnya kalian stuck, itu benar-benar langsung di save aja, terus kalian loncat lagi ke selanjutnya, karena apabila kalian udah nyelesain satu soal, kalian bisa kok, kalau misalnya kalian masih ada waktu di akhir terus kalian masih kayak ragu-ragu gitu, kalian bisa balik lagi ke soal itu untuk jawab jawaban yang kalian pikir benar gitu. Yang kelima ya, ini yang kelima ya. Nah yang kelima itu aku benar-benar menyarankan kalian tuh jawab soal dari, kayak dulu aku itu ngerasa di antara 3 pelajaran ini, bahasa Inggris, matematika, sama fisika, aku ngerasa aku paling bisa ngejawab bahasa Inggris dulu. Jadi aku ngejawab bahasa Inggris, 30 soal bahasa Inggris lebih awal. Terus setelah bahasa Inggris aku pindah ke matematika. Aku nyelesain juga nggak langsung bisa semua, pasti ada yang bolong. Kalau nggak salah sekitar seperempatnya lagi masih bolong. Mungkin 30 ya, dari 30 10 soal matematika masih bolong, aku skip lagi baru ke fisika. Nah fisika ini banyak banget sih kalau di aku yang bolong, karena waktunya juga udah mepet. Aku di situ mulai mikir pada saat fisika aku baru bisa jawab 10 dan waktunya tinggal kurang lebih 10 menitan itu. Pokoknya kalian harus nyediain waktu sekitar 15 menit terakhir, itu kalian harus benar-benar main logika. Jadi jawaban-jawaban yang belum kalian jawab atau masih ragu-ragu, di 15 menit terakhir itu harus kalian selesaikan dengan cara yang mujur-mujuran atau cara cap gitu. Nah pada saat itu aku di 15 menit terakhir, kalau nggak salah masih ada sekitar 35 soal lagi yang kosong. Aku ingat 35 soal lagi yang kosong itu, kalau nggak salah 5 soal bahasa Inggris, 10 soal matematika, sama 20 soal fisika kalau nggak salah ya. Nah di soal bahasa Inggris itu aku mantepin lagi, aku kasih waktu sekitar 3 menit, aku jawab dari 5 soal itu harus bener gitu, maksudnya harus yakin itu 3 menit untuk 5 soal bahasa Inggris. Oke, aku berhasil dengan entah aku jawab bener atau cap cip cup, itu aku kasih waktu 3 menit. Terus aku lompat lagi ke matematika. Nah matematika ini kan pakai ngitung gitu ya, pakai mikir. Akhirnya aku kasih waktu sekitar 7 menit, 10 menit itu kalau nggak salah aku bisa jawab cuma 4 lagi, sisanya cap cip cup. Nah terus sisanya yang fisika ini 5 menit kalau nggak salah, itu bener-bener cap cip cup, 20 soal cap cip cup semua. Dan tipsnya untuk kalian yang mau jawab cap cip cup, aku lebih merekomendasikan itu kalau bener-bener udah nggak tahu, udah nggak ada waktu, kalian pilih option secara kompak. Jadi misalnya kalau kalian jawab D, ya udah D semua gitu, atau B semua gitu. Jadi kayak walaupun kemungkinannya kecil, sama-sama kecil, tapi setidaknya mungkin banyak jawaban yang kena juga dari sisa-sisa soal itu. Setelah udah last choice, pokoknya sisain 2 menit terakhir, kalian periksa semua jawaban yang udah kalian jawab itu keisi semua apa enggak. Karena usahain semua soal kalian jawab, walaupun itu nggak semua bener ya, ada yang salah, ada yang cap cip cup, itu usahain semuanya bener-bener kejawab. Karena di situ kan nggak ada nilai minus, jadi kalaupun kalian jawab salah juga nggak masalah gitu kan. Nah terus yang terakhir, kalian tutup dengan alhamdulillah. Dan terakhir, pada saat pokoknya sisain 1 menit terakhir sebelum waktu habis, kalian harus benar-benar sudah save dan sudah kirim jawaban kalian. Jadi sudah kalian finish kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian mepet, takutnya nanti banyak hal-hal yang nggak terduga, kayak mungkin nggak bisa jadi nggak kesimpan atau gimana. Jadi
lebih baik 1 menit sebelum waktu habis kalian udah save, udah finish. Karena kalau misalnya kalian itu terjadi sama kalian, kemungkinan buat ngulang tes lagi itu ada gitu loh guys. Jadi lebih baik kalian selesaikan lebih cepat dan lebih baik lebih baik dan juga harus teliti. Maksudnya kalau misalnya kalian masih punya waktu 15 menit, itu jangan buru-buru di finish gitu. Jadi maksimalkan bener-bener waktu kalian di tes itu. Fun fact-nya untuk tes TPA ini, setelah kalian pencet finish, kalian tuh langsung tahu berapa skor kalian. Itu kalian langsung bisa lihat. Pada waktu itu kalau nggak salah skor aku dari 90 itu aku bener 50 atau 45 gitu, aku lupa inget. Nah itu dia, jadi setelah kalian ngeluarin skor pun juga itu sistemnya sih, kalau aku nggak tahu sistemnya gimana, cuma menurut aku kayaknya itu sistem di ranking deh. Jadi diurut lagi dari ranking terbesar sampai ranking terbawah, itu kayaknya nanti skornya bakal diurut gitu. Nah setelah itu baru deh kalau misalnya masalah skor, aku nggak pernah tahu nilai rata-ratanya berapa minimal dan berapa skornya, aku lupa. Tapi yang jelas kalau kalian udah bisa jawab, menurut aku kalau kalian udah bisa jawab setengah dari soal yang kalian jawab, itu insya Allah sih udah bisa lanjutin ke tahap berikutnya. Nah jadi itu dia cerita aku tentang tes TPA yang pernah aku jalanin. Semoga juga tips-tips yang aku kasih ke kalian ini bisa bermanfaat ya, karena ini benar-benar menguji gimana hasil belajar kalian selama persiapan tes TPA kayak gitu. Ini persis banget kayak UN, jadi kalian gak usah khawatir soalnya sesusah SBMPTN. Jadi ini menurut aku soalnya benar-benar pure soal UN. Untuk kalian yang mungkin angkatan tahun ini nggak dapet soal UN, tapi kan setidaknya kalian tetap belajarin ya soal-soal UN walaupun kalian nggak UN, karena menurut aku tes TPA ini mirip banget sama tes UN. Oke, jadi makasih banyak udah mau dengerin video aku yang sekarang tentang tes TPA. Semoga tips aku ini bisa memberikan manfaat buat kalian, dan jangan lupa selanjutnya aku bakal bahas lagi video tentang tahapan selanjutnya dari si pencatat, yaitu tes psikotes. Oke, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.